Saya adalah guru TIK di SMA Negeri 1 Jamlang, Kabupaten Cirebon. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Program studi Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia akan melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, sebelum memulai pelajaran, silakan AM Sabto dipimpin doa. Untuk mengawali kegiatan, mari kita membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya Bapak akan ngecek dulu kerapihan, kemudian absensinya ya. Coba berdiri dulu, berdiri. Ya, yang bajunya belum dimasukkan dulu. Kemudian kalau ada sampah ya silakan bisa dibuang keluar, ada tong sampah, dicek ya di kolong ada enggak. Kalau enggak ada, ya silakan bisa duduk kembali. Ya, Bapak absen dulu. Alvin, ya. Artika, Hadir. Aulia, Hadir. Cantika, Hadir. Dela, Sakit. oh sakit. Devara, Hadir. Keperluan. izin. Egi, Hadir. hadir. Fajar, Tidak ada keperluan itu, Pak. izin juga. Uda, Hadir, Pak. hadir. Ladi, Izin juga, Pak. izin. Nabil, Hadir. hadir. Rizky, Sakit, Pak. sakit. Sabto, Hadir. hadir. Teguh, Alhamdulillah, Pak. Alfa. Tiarani, Hadir. hadir. Zero, Lagi izin, Pak. izin. Sebelum memulai pembelajaran, ini ada sebuah wejangan ya, atau kata-kata motivasi dari Imam Syafi'i. Ya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan dinamika kebodohan di sepanjang hidupnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi belajar itu sepanjang hayat. Jadi kalau misalnya kita nggak mau belajar itu sepanjang hidup kita itu udah ya akan merasakan dinamika kebodohan. Ya, itu menurut Imam Syafi'i. Nah, kemudian ini ada persepsi. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, komputer dan komponen penyusunannya. Ya. Apa sih yang kita pelajari pada saat kita belajar komputer dan komponen penyusunannya? Kita belajar sistem komputer. Ada lagi? Jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer. Terus Interaksi manusia. komponen dan sistem komputer. Apa lagi? Interaksi manusia dan komputer. Aku kemarin kita sudah belajar sistem komputer itu apa, komponen penyusunannya seperti apa, ya. Kemudian interaksi manusia dengan komputer juga seperti apa, ya. Itu pertemuan sebelumnya. Kemudian ini untuk pertemuan sekarang, ini ada tujuan pembelajarannya, ya. Nanti setelah peserta didik dan guru berdiskusi tentang materi dan menyimak tayangan PowerPoint dan video pembelajaran, maka peserta didik mampu mendeskripsikan komputer dan komponen penyusunannya dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna
serta berbagai bentuk interaksi manusia dan komputer di tempat belajar, dan diharapkan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya. Nah, nanti ini ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, atau kalau dulu namanya KKM. Ya, ini kalau sekarang indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa sih indikatornya? Indikatornya nanti peserta didik mampu menganalisis ada pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna yang pertama, peserta didik dapat memahami lebih mendalam mengenai fungsi sistem operasi dan diharapkan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, itu peserta didik melalui kerjasama kelompok itu memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan yang direncanakan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan dan dapat menyikapi segala kondisi perubahan yang ada baik di lingkungan belajar, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Nah, kemudian peserta didik dengan bekal pemahaman dimensi profil pelajar Pancasila ini dapat diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada bekal profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan memantiknya seperti ini. Ketika kita atau Anda mengambil beberapa barang dari lemari pakaian, ya, bagaimana kita atau Anda memastikan agar tetap ada ruang yang cukup untuk menyimpan barang-barang baru? Jadi kita punya lemari nih ya, kita mau mengambil beberapa barang yang ada di lemari itu. Nah, bagaimana caranya memastikan agar tetap ada ruang yang cukup untuk barang yang baru? Bagaimana caranya? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Alden Nurapa, izin menjawab. Siap, ayo, Mangga. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi dan seleksi. Ya. Dan yang kedua melakukan pemilahan. Yang ketiga pergantian musim. Yang keempat penyusunan yang efisien. Yang kelima prioritaskan barang-barang baru. Yang keenam evaluasi secara berkala. Aku sebelum Aulia. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Nah, ini pertanyaan itu, dalam sebuah pesta, bagaimana Anda mengatur ruang duduk untuk tamu agar nyaman dan efisien? Nah, jadi gini, pada saat pesta itu kan macam-macam orangnya ya. Ada yang anak kecil, kemudian ada yang ibu-ibu menyusui, kemudian ada yang yang disabilitas dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menyiapkan ruangan untuk duduknya? Gimana? Ya, boleh Sabto. Untuk yang lebih efisien itu yang pertama kita cari tahu dulu layout ruangannya. Terus yang kedua perkirakan jumlah tamu yang bakal datang. Terus disesuaikan dengan meja-mejanya agar layout yang sudah kita buat itu bisa pas dengan mejanya. Terus selanjutnya itu kenyamanan ruangannya, ya tamu-tamu bisa lebih nyaman lagi. Terus selanjutnya dekorasi yang sesuai dengan acaranya, dilakukan dengan fleksibilitasnya. Terus diperhatikan juga untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Ya, ya boleh. Dalam menyiapkan pesta itu kita harus tahu mana ruangannya seperti apa, layoutnya seperti apa, itu tempat duduknya nanti kita atur ya. Jadi nanti dikhususkan untuk yang
ruangan untuk ibu-ibu yang menyusui, kemudian yang disabilitas, di mana ditempatkannya, itu biar untuk kenyamanan ya. Itu ya. Nah, nanti pembelajaran kita kali ini ada kaitannya sama menyusun tempat ya. Jadi nanti pembelajaran kita kali ini tentang sistem operasi. Nah, di sistem operasi itu bagaimana si sistem operasi itu mengalokasikan ruang untuk aplikasi ya, untuk perintah dan sebagainya. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati tayangan video pembelajaran ya, dan media presentasi ya. Kemudian yang kedua, nanti ada tanya jawab dan diskusi. Setelah itu kalian mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti di LKPD ini kalian akan dikelompokkan ya. Nanti satu kelompok misalnya 3 orang. Nah, kemudian ada penilaian hasil belajar. Nah, nanti untuk penilaian hasil belajarnya ini ada penilaian formatif pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini yang pertama ada buku informatika Kemendikbud Ristek. Ya, nanti bisa diambil di perpus ya. Itu bukunya. Ya. Kemudian itu udah dibagikan ya. Kemudian yang kedua ini bahan ajar. Ini bahan ajar yang Bapak udah share ya, bahan ajar. Kemudian yang ketiga, sumber belajarnya itu dari sumber lain yang relevan. Apa sih sumber lain yang relevan? Seperti internet ya, itu bisa kalian cari sumber belajarnya ya, untuk belajarnya. Nah, kemudian ini ada penilaian ya, penilaian pembelajaran, asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik kita sudah lakukan pada saat awal ya, awal pembelajaran di sistem komputer. Untuk apa sih? Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana kalian akan bisa mengikuti pembelajaran di sistem komputer. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif sikap. Nah, ini sikap juga dinilai ya. Kemudian ada asesmen formatif, ini pengetahuan ya. Ini pengetahuan kalian yang dinilai ya. Kemudian ada asesmen formatif keterampilan. Nah, keterampilan ini pada saat kalian mengerjakan LKPD, nah nanti ini dinilai. Dinilai apanya? Dinilai dari kerjasamanya, dinilai dari kemampuan untuk mengerjakannya dan sebagainya. Ya, itu penilaian pembelajaran. Masuk ke materi pembelajaran. Nah, nanti pembelajaran kita kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama nanti kalian orientasinya pada kalian sendiri nanti ya, pada peserta didik orientasinya. Itu model pembelajaran. Nah, nanti di sini kalian akan Bapak perlihatkan materi pembelajaran sistem operasi. Nanti silakan kalian simak ya. Ada ini dari media presentasi, dan satu lagi nanti ada video pembelajaran ya. Silakan kalian bisa menyaksikan.
Ya, boleh. Kan Oke, saya oke. misalnya apa peran utama sistem operasi dalam sebuah komputer? Ya, apa peran utama dari sistem operasi pada sebuah komputer? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Tiarani, saya ingin menjawab. Sistem operasi memiliki peran utama untuk mengelola sumber daya komputer seperti prosesor, memori, perangkat keras, dan perangkat lunak. Sistem operasi juga bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka antara pengguna dan komputer, serta menjalankan dan mengendalikan aplikasi dan proses yang berjalan di dalamnya. Ya, baik. Ya, jadi sistem operasi itu intinya dia sebagai pengelola ya, pengelola di sistem komputer. Nah, kemudian ada yang lain? Ya, boleh. Namanya? Perkenalkan, nama saya Tiarani, izin bertanya. Ya, Iken, silakan. Mengapa sistem operasi itu penting dalam mengoperasikan komputer? Ya, mengapa sistem operasi itu penting dalam mengoperasikan komputer? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Opi, ingin menjawab. Sistem operasi penting karena bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna dapat berinteraksi secara efisien dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Tanpa sistem operasi juga memastikan bahwa sumber daya komputer digunakan secara efisien dan aman. Oke, ya. Boleh. Oke, ya. Ada pertanyaan lain? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Nefisa, izin bertanya. Tadi kan di video pembelajaran pertama itu ada sistem operasi ya Pak. Ya. Salah satunya itu mengelola memori. Nah, peran sistem operasi apa sih dalam mengelola memori itu, peran sistem operasinya? Ya, peran sistem operasinya apa sih dalam mengelola memori gitu ya? Mengelola memori. Ada yang bisa jawab? Pak, Ya, Sabto. izin menjawab pertanyaan dari Mas. Peran sistem dalam mengelola memori komputer itu ada mengalokasikan dan mengelola memori komputer. Hal ini mencakup pengaturan memori untuk setiap program atau proses yang berjalan, pemantauan penggunaan memori, serta pembebasan memori yang tidak digunakan lagi. Sistem operasi juga menjaga keamanan memori dengan memisahkan memori antara program-program yang berjalan. Ya, udah ya. Kebetulan jawab. Oke ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan diskusi ya, diskusi. Nanti kalian dibagikan lembar kerja ya. Nanti silakan kalian bisa berkelompok. Nah, setelah itu kalian bisa presentasi ke depan untuk jawabannya ya. Silakan, di belakang ada dua, pindah ke belakang satu ya, nanti silakan Bapak bagikan. Belakang nih. Ini dulu. Orangnya pindah. Ya, silakan didiskusikan ya. Mau ke situ boleh, mau ke sana boleh. Nah, nanti sambil ini, nah di sini ya kalian akan berkelompok dan berdiskusi, kemudian mengerjakan LKPD. Nah, kemudian kalian presentasi ya. Jadi silakan kalian kerjakan LKPD-nya berkelompok ya. Nanti kalian presentasi ke depan. Boleh presentasinya perwakilan, boleh semuanya aja lah ya, biar kelihatan semua. Ya, silakan bisa diskusi ya. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, silakan bisa tanyakan.
Ini ada 5 kelompok. Ya. Nanti kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4, dan kelompok 5 nomor 5 dan 6. Ya. Dan silakan bisa dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan soal nomor 2. Simpan 5 ya 4. Nomor 5 tulis ya 4 sini. Yang 8 salin rek 3 ke A5. Nomor 3 di rek 3 pindah ke sini A5 dan Pindah salin ya? Bukan pindah salin. Kalau salin itu ya aslinya masih ada. yang ke-9 salin A3 ke rek 1. Nomor 8 disalin ke nomor rek 1. Yang ke-10 salin A4 ke rek 2. Angkatnya 5 ya. 5 disalin ke rek 2. Terus lanjut. Tadi nyampe mana? Lalu ke rek 2. Nah, terus yang ke-11 kurangi rek 1 dan rek 2. Rek satunya berapa? Rek satunya 8 ya. Kurangi 5. Sama Terus yang sama dengan 3 ya. Terus yang ke-12 salin AA5 ke rek 1. AA5 ini ke rek 1. Kemudian kali rek 1 dan rek 3. Kali Rek 1 satunya 3, yang atas yang angka ke-13 ya. Kali rek 1 dan rek 3 sama dengan 9. Salin rek 2 ke AA5. Rek 2 9 ke sini print AA5. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari kelompok. Nah, selanjutnya analisa dan evaluasi proses pemecahan masalah. Ya, dari tadi ya silakan kalian analisa kemudian evaluasi bagaimana pemecahan masalahnya. Silakan. Ya, boleh. Berdiri aja. Jadi dalam mempelajari peran sistem operasi, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sistem operasi dalam pengoperasian komputer. Saya menyadari bahwa perangkat lunak. Saya juga mempelajari berbagai aspek yang perlu dievaluasi seperti kinerja, keamanan, kompatibilitas, dan pengelolaan memori dalam sistem operasi. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, nah silakan kalian buka OneFile ya, silakan bisa scan barcode di depan, kemudian silakan kalian bisa kerjakan soalnya ya. Kalau yang nggak bawa HP silakan di scan, dibagikan linknya ya.
sudah? Ada yang mau merefleksikan nggak pembelajaran kita sekarang? Dalam mempelajari peran operasi, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sistem operasi dalam pengoperasian komputer. Saya menyadari bahwa sistem operasi bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya komputer, menyediakan antarmuka pengguna, menjalankan aplikasi, dan memfasilitasi komunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, perangkat. Kalau prakteknya yang semuanya. Kemudian ini ada kesimpulan dari materinya. Ada yang menyimpulkan materi kita pada pembelajaran kali ini. Ya, boleh silakan berdiri. Saya Cantik Kasih Bayakari izin menyimpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama, sistem operasi memainkan peran sentral dalam pengoperasian komputer. Ia mengelola sumber daya komputer, menyediakan antarmuka pengguna, menjalankan aplikasi, dan memfasilitasi komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui antarmuka yang familiar, seperti antarmuka grafis atau antarmuka baris perintah. Yang ketiga, salah satu peran utama sistem operasi adalah mengelola memori komputer, termasuk alokasi dan pengaturan memori bagi program yang berjalan. Saya berarti untuk pembelajaran kali ini ya tentang sistem operasi, bagaimana sistem operasi itu bekerja sesuai dengan fungsinya, buat apa ya. Tadi buat apa sistem operasi itu? Tugasnya yang pertama mengelola sumber daya. Kemudian ya, jadi akan buat pengguna. Terus menjalankan aplikasi. Lagi memfasilitasi aplikasi dan sebagainya ya. Itu kemudian ini untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang jaringan komputer dan internet ya. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti ditutup dengan doa oleh KR. Silakan Sabto dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita membaca doa. Membaca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Silakan bisa meninggalkan lab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.